Tiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aladdin Kota Channel. Kali ini kita berkesempatan hadir pada part yang istimewa tentunya, karena ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu dari program dari part 1 sampai dengan part 9 sebelumnya. Nah, kali ini kita pada program ini yang tentunya dengan saya moderatornya, presenternya Kelsya, dan juga hadir tentunya ya siapa lagi gitu kan ya teman-teman, yaitu Prof Aladdin Kota Channel, Aladdin Koto. Nah, kali ini kita akan bahas, mungkin ini adalah hal-hal simpel ya Prof ya. Tidak lagi mengenai pengalaman gimana ini dan itu, tapi buah dari program kita ini Prof, karena kita akan ngomong santai nih Prof ya. Nah, sebelumnya ya tentulah kita seperti part sebelumnya, tentu kita akan bertanya gimana hari-harinya Prof gitu Prof. Ya biasa, alhamdulillah masih seperti biasa dan masih ya go on lah ya, jadi jalan terus. Dan kalau hidup ini kita hadapi dengan sikap optimis dan selalu berharap pada bimbingan Allah, insya Allah Allah beri itu. Insya Allah. Ya, apa yang kita minta itu dikasihkan oleh Allah. Ya. Nah nih Prof, kita udah mau menjelang bulan puasa juga kan Prof. Ya. Gimana Prof gini persiapannya untuk bulan puasa Prof? Ya kalau persiapan biasa-biasa aja lah ya. Nah, tapi kembali kepada yang tadi, ujung-ujung daripada perjalanan sejarah jalan hidup dari episode-episode yang berlalu 1 sampai 9 ya Bro. Bapak melihat kepada anak muda, jalani aja hidup ini dengan dengan sikap optimis, dan jangan lupa berhenti menuntut ilmu, dan jangan lupa berhenti mencari pengalaman, bertanya dengan orang tua-tua, dan akhirnya Bapak sampai pada kesimpulan memang hidup kita ini memang ada takdir. Allah mentakdirkan akan begini, begini, dan ujung-ujung daripada itu adalah ujungnya Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang yang memang berusaha. Hampir ya tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau usaha, perjuangan, keinginan, tujuan, cita-cita dikejar, diusahakan dengan sedemikian rupa, dengan sungguh-sungguh, Allah pasti kasih. Walaupun waktunya tidak instan, tapi Allah melihat ada saatnya pas untuk kamu di sini, gitu. Itu pengalaman hidup Bapak itu. Jadi sampai sekarang Bapak tidak pernah cita-cita jadi profesor, jadi dokter, jadi ini, nggak ada. Tapi karena berjalan terus, akhirnya sampai pada suatu titik bahwa dulu mungkin para Bapak menginginkan begini ya, misalnya begini, tapi nggak dikasih. Rupanya ada tahapnya. Nah, itulah namanya yang ditakdirkan oleh Allah. Kita akan sampai di situ. Yang penting kita berusaha terus untuk berusaha terus. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada usaha yang percuma. Ya, begitu juga dalam belajar terus saja, insya Allah Allah akan beri itu. Ya, jadi tengoklah perjuangan orang berkali-kali. Bapak melihat begini. Apa tuh Bro? Perjuangan Nelson Mandela di Afrika Selatan itu kan negara-negara apartheid. Negara Afrika yang dikuasai oleh orang kulit putih itu politik rasis itu tinggi sekali. Dia melawan kan, dia sampai di penjara sampai 25 tahun dalam penjara, disiksa segala macam. Tapi akhirnya apa? Akhirnya dia jadi presiden. Perjuangannya berpuluh tahun. Ya. Nggak ada yang instan ya Bro? Nggak ada yang instan. Jadi banyak yang seperti itu. Kalau di Malaysia misalnya Anwar Ibrahim, lama dia berjuang bagaimana dia mencapai cita-citanya untuk jadi membawa negara Malaysia ini sesuai dengan yang terbayang oleh dia. Berapa kali masuk penjara, difitnah segala macam, akhirnya sampai juga. Pak Prabowo juga seperti itu, berapa kali? Iya. Ya. Berapa kali pencalonan Bro? 3 kali ya pencalonan, dan bahkan kalau banyak yang dikatakan beliau dikhianati, ya kan, dicurangi, tapi terus akhirnya sampai juga. Artinya apa? Mungkin Allah mengatakan ini saatnya kamu sampai di situ gitu. Jadi itulah kesimpulan hidup. Yang penting jalani hidup ini dengan tawakal, mengalirlah seperti air, dan air itu adalah zat yang makhluk Allah yang tidak pernah berhenti. Dia jalan. Kalau dia berhenti dia busuk.
Tapi dia paling tidak dia menguap ke atas. Nanti turun lagi. Dia akan hidup terus. Makanya sikap dinamis itu perlu dijaga. Ya, Bapak kira gitu aja di kesempatan ini lagi ya. Oke, Prof. Tapi kan saya juga penasaran, Prof. Kan Prof tadi katanya hidup sesuai alurnya aja ya, Prof ya. Tapi kan kita sebagai generasi muda tentunya, Prof, kadang menyalahkan takdir itu sendiri, Prof. Oh, kenapa saya seperti ini gitu, Prof. Itu kan penting juga, Prof, nih untuk kita Jadi ketahui, begini, Prof. ada sebuah penelitian di Jepang yang mengatakan ternyata di DNA manusia itu sudah ada tulis. Apa tuh, Prof? Kira-kira akan jumpa dengan Bapak dengan Sauki sore ini, itu sudah ada di DNA. Oh iya. Sudah ada di DNA kita, kan jumpa. Cuma katanya DNA itu on off. Bisa off, bisa on dia. Gitu ya? Siapa yang mau on off kan? Allah. Allah yang mau on off kan itu. Oleh sebab itu namanya takdir. Nah, takdir itu begini sudah ditentukan oleh Allah. Bisakah takdir berubah? Bisa. Siapa yang berubahnya? Allah. Caranya doa. Jadi kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Iya, Jadi itu makanya bisa takdir berdoa. Makanya jangan berhenti berdoa. Kayak kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang diberlakukan dengan sesadis-sadis itu. Ujung-ujungnya begitu. Bapak banyak mengambil pelajaran dari betapa yakinnya orang-orang Gaza Palestina itu akan pertolongan Allah. Siapa mengira Los Angeles itu akan terbakar? Iya. Gak ada yang nyangka gitu ya. Terbakar. Kok bisa habis satu kota? Apinya tidak pernah padam. Dari mana itu? Itu pertolongan Allah. Doa. Jadi makanya lebih doa silahul mukmin. Jadi doa itu adalah senjata orang mukmin. Itu. Makanya saya yakin betul ini buat orang Palestina Gaza itu mereka yakin dengan pertolongan Allah itu akan datang walaupun hancur negerinya. Tidak punya senjata apa-apa tapi kok bisa melawan terus. Kira gitu. Menarik sekali ya, Prof ya. Berarti memang kita cara untuk merubah takdir itu adalah dengan doa ya, Prof ya. Nah, mungkin kami sebagai generasi muda mungkin ada yang sependapat, ada juga yang enggak, Prof gitu ya, Prof ya. Jadi begini, ini bukan soal pendapat. Ini soal keyakinan berdasarkan pengalaman hidup Bapak. Ya. Boleh kita ambil ya, teman-teman. Ya, jadi pengalaman hidup Bapak itu memang apa yang kita inginkan, kita cari itu kalau kita sungguh-sungguh berjalan situ sampai. Nah, ada lagi nih, Prof. Pertanyaan dari Kalsia, Prof. Gimana kita bisa optimis dalam satu hal tapi kita udah gagal berkali-kali gitu? Gagal berkali-kali, itu bukan gagal, itu adalah keberhasilan yang tertunda saja. Karena Allah mengatakan kamu bukan di sini, kamu di sana nanti. Kadang Allah menunda untuk kita mendapatkan yang terbaik ya, Prof ya. Yang terbaik. Saya kira cukup itu aja dulu ya. Iya, tapi kayaknya kasihlah Prof sedikit kata-kata penutup dari episode kita 1 sampai ya tadi kan saya mengatakan insya Allah berapa hari lagi ya kita 40 hari kurang ya kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nanti Bapak punya lagu itu ya Ramadan nanti Bapak kirim lagunya itu. Jadi kita berharap doa kita kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan itu doa kita, dan kita berharap kita masuk ke dalam suci Ramadan dalam keadaan sehat supaya bisa beribadah lebih banyak dan lebih tekun lagi. Kepada anak muda katakan justru belajar di bulan puasa itu akan menjadi bagian daripada jihad yang lebih apa? Karena jihad yang paling tinggi itu nilainya si Allah adalah belajar, bukan berperang. Tetapi adalah belajar. Belajar itu adalah jihad yang paling tinggi. Nah, baiklah sobat generasi muda yang saat ini mungkin mendengarkan kisah mungkin banyak sekali yang kita udah bisa ambil dari episode 1 sampai dengan episode 9 di mana perjuangan Prof ketika sekolah, ketika beliau berorganisasi dan juga ketika beliau terjun ke masyarakat juga dan politik juga aktivis dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini, Prof. Nah, pada hari ini mungkin ini adalah pertemuan terakhir nih, Prof. Aduh. Mudah-mudahan kita cari lagi, ada lagi kesempatan ya. Iya, untuk bidang ini pertemuan terakhir. Untuk selanjutnya kan ada lagi insya Allah. Iya, insya Allah ya teman-teman. Berarti kita akan bahas, tapi beda bidangnya lagi nih, Prof. Nanti kita akan bahas yang lebih lagi. Tapi untuk teman-teman generasi muda bisa diambil
manfaatnya, bisa diambil pelajaran dari kisah-kisah yang sudah kita sharingkan hari ini, dari pertemuan awal sampai dengan hari ini. Semoga hal tadi dapat memberikan manfaat dan dampak bagi generasi muda terkhususnya ya Prof. Ya. Baik, di sini saya Kalsi Joner sebagai presenter pada program ini Prof. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki bulan suci Ramadan.